pada kesempatan ini kami akan membahas tentang topik Pajak Bumi dan Bangunan, perbaikan sistem untuk kesejahteraan masyarakat lokal. Pertama-tama, mari kita sama-sama memahami definisi dasarnya. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan pajak bumi dan bangunan, atau yang sering kita singkat menjadi PBB? Secara umum, PBB adalah pungutan wajib yang dikenakan oleh negara kepada setiap orang atau badan yang memiliki atau menguasai bumi dan bangunan. Jadi, siapapun pemilik atau yang memanfaatkan tanah dan bangunan, maka ia memiliki kewajiban untuk membayar pajaknya. Jadi, objek pajaknya meliputi tanah dalam pengertian yang luas, seperti permukaan tanah, air, dan rawa-rawa, serta bangunan yang berupa konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan, mulai dari rumah tinggal, gedung, ruko, pagar mewah, kolam renang, hingga fasilitas lainnya. Penting untuk kita ketahui bersama bahwa kewajiban ini bukan sekedar aturan biasa, melainkan memiliki landasan hukum yang sangat kuat dan meningkat. Dasar tertingginya tertuang jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A yang berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pasal ini memiliki makna yang sangat dalam. Ia menegaskan bahwa pajak adalah hak dan kewajiban konstitusional. Sifatnya memaksa karena negara membutuhkan dana untuk menjalankan roda pemerintahan. Namun, di sisi lain, pemungutannya harus diatur secara jelas dan adil melalui undang-undang demi melindungi hak-hak wajib pajak. Selain bersumber dari konstitusi, aturan teknis mengenai tata cara pemungutan, penetapan, hingga pengawasan pajak bumi dan bangunan diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Undang-undang inilah yang menjadi pedoman operasional bagi pemerintah daerah dalam memungut pajak dari masyarakat. Dengan adanya dasar hukum yang jelas, maka dapat kita simpulkan bahwa membayar pajak bumi dan bangunan bukanlah sekedar sumbangan sukarela, anjuran, atau inisiatif pribadi semata. Ini adalah kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara maupun badan yang memenuhi syarat sebagai subjek atau objek pajak. Barang siapa yang menghindarinya, maka dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Lantas, pertanyaan besarnya adalah, mengapa negara memungut pajak dari kita? Apa tujuan utamanya? Jawabannya sangat fundamental. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling utama dan paling besar. Lebih dari 70% anggaran pembangunan nasional bersumber dari sektor pajak. Uang yang terkumpul dari pembayaran
pajak inilah yang nantinya digunakan kembali oleh pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran negara. Nah, mulai dari membiayai belanja aparat sipil negara, pertahanan keamanan, hingga paling utama adalah membiayai berbagai program pembangunan, infrastruktur sosial dan pelayanan, publikasi demi kesejahteraan bersama. PBB memiliki dua fungsi utama. Pertama, fungsi budgeter, yaitu sebagai sumber penerimaan daerah untuk membiayai pengeluaran negara. Kedua, fungsi regulator, yaitu sebagai alat untuk mengatur kebijakan sosial dan ekonomi masyarakat seperti pengaturan penggunaan lahan dan investasi. Saat ini, pengelolaan PBB sudah menjadi kewenangan pemerintah daerah. Artinya, uang yang kita kembalikan akan kembali digunakan untuk kebutuhan di daerah kita sendiri. Mulai dari pembangunan jalan, jembatan, sekolah, puskesmas, hingga pelayanan publik lainnya. Itulah sebabnya membayar pajak itu penting demi kemajuan bersama. Namun, dalam pelaksanaannya, sistem yang berjalan saat ini masih memerlukan perbaikan. Ada beberapa kendala yang kita hadapi. Pertama, ketidakakuratan data. Sering terjadi perbedaan antara data administrasi dengan kondisi real di lapangan. Kedua, sistem administrasi yang belum sepenuhnya transparan dan terintegrasi, sehingga menyulitkan masyarakat. Ketiga, penilaian nilai jual objek pajak yang kadang tidak sesuai dengan harga pasar sebenarnya. Hal ini bisa merugikan masyarakat maupun negara. Padahal masyarakat ingin taat, namun sistem yang rumit seringkali menjadi penghalang utama. Oleh karena itu, perbaikan sistem sangat mendesak dilakukan dengan langkah-langkah strategis dan terukur. Kita tidak bisa membiarkan kendala yang ada berlarut-larut karena menghambat potensi daerah. Langkah pertama dan yang paling utama adalah digitalisasi sistem administrasi. Semua proses mulai dari pendaftaran, penilaian, hingga pembayaran. Semua proses mulai dari pendaftaran, penilaian, hingga pembayaran harus berbasis online dan terintegrasi satu data. Tujuannya agar layanan menjadi lebih cepat, akurat, efisien, dan bisa diakses kapan saja tanpa harus ribet. Kedua, proses data dan pemetaan yang persis. Kita perlu melakukan pendataan ulang secara berkala menggunakan teknologi modern seperti pemetaan digital dan satelit. Ini penting agar jual objek pajak atau nilai jual objek pajak benar-benar mencerminkan harga pasar wajar dan adil. Tidak terlalu tinggi tapi tidak merugikan negara. Ketiga, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah daerah harus terbuka melaporkan alokasi penggunaan dana pajak kepada publik. Masyarakat berhak tahu jelas untuk
apa saja uang mereka dipakai, proyek apa yang sedang berjalan, dan manfaat apa yang didapatkan. Kepercayaan akan tumbuh jika pengelolaannya jujur dan terbuka. Keempat, intensifikasi edukasi dan sosialisasi. Banyak masyarakat yang sebenarnya ingin taat tapi belum paham caranya atau takut salah. Oleh karena itu, pendekatan yang humanis dan informasi yang mudah dipahami sangat diperlukan agar kesadaran wajib pajak meningkat secara mandiri. Dan yang tak kalah penting adalah penyederhanaan prosedur. Birokrasi yang berbelit-belit harus dipangkas. Semakin mudah prosesnya, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban sesuai Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A. Dengan penerapan solusi komprehensif ini, kita yakin sistem PBB akan berjalan lebih baik, tertib, dan berpihak pada kesejahteraan bersama. 3. Perbaikan sistem pajak, bumi, dan bangunan bukan hanya tugas pemerintah semata, melainkan fondasi penting bagi kemajuan daerah kita. Ketika sistem pengelolaan diperbaiki, data akurat, dan pelayanan transparan, makna kepercayaan masyarakat akan tumbuh. Dampaknya sangat nyata. Penerimaan pendapatan asli daerah meningkat secara signifikan. Semakin besar dana yang terkumpul, semakin besar pula ruang gerak pemerintah daerah untuk membiayai berbagai program strategis yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat. Ini berarti pembangunan infrastruktur, jalan, jembatan, irigasi, hingga fasilitas pendidikan dan kesehatan bisa berjalan lebih cepat dan merata. Kualitas pelayanan publik akan meningkat dan pada akhirnya standar hidup serta kesejahteraan masyarakat pun akan ikut terangkat. Oleh karena itu, mari kita pahami bersama bahwa membayar pajak bumi dan bangunan adalah wujud nyata kontribusi kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Sistem yang adil dan mudah akan membuat kewajiban ini terasa ringan dan penuh kesadaran. Jadikan kepatuhan membayar pajak sebagai budaya positif dan kebanggaan. Karena setiap rupiah yang kita setorkan adalah investasi masa depan untuk anak dan cucu kita serta kemajuan daerah kita tercinta. Pajak tertib, daerah maju, sejahtera bersama. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Bayar pajak.